Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Saya Ibu Ella Fadla dengan tema Misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kompetensi dasar memahami misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Menjelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mengidentifikasi prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Menganalisis bentuk-bentuk perjanjian yang pernah dilakukan Nabi SAW di Mekah dan Madinah. Mengevaluasi tujuan dan manfaat dibentuknya perjanjian oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Menyimpulkan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Mempresentasikan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 2. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 3. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengkaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, ketika usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian turun surat Al-Mudaththir berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surat Asy-Syura ayat 214. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Alqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dan dakwahnya. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 13 tahun di Mekah. Nabi Muhammad menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surat-surat. Surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surat Al-Makkiyah. B. Prioritas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. 1. Mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah,
terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala saat itu. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Berubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam, terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minum minuman keras, perampok, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal yang biasa. C. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad adalah: 1. Ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial yang tinggi. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Mereka membuat berhala, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Kemudian dijual kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah yang nantinya dijadikan sembahan. D. Tantangan dan rintangan. Kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah dengan berbagai cara. Di antaranya adalah: 1. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Beliau dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain. Yang kedua, penghinaan dan penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sampai dilempari batu. Ketiga, bujukan, harta, kedudukan, dan wanita. Mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-iming wanita-wanita cantik, asalkan Rasulullah menghentikan kegiatan menyebarkan agama Islam. Namun semua ditolak oleh Rasulullah. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari. Untuk mereka bersetia menyembah Allah. Namun usaha mereka ditolak oleh Nabi melalui firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-5.
Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Membujuk Abu Thalib dengan pernyataan Nabi bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Yang keenam, menghasut masyarakat Mekah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran karena disebutkan oleh mereka sebagai jampi-jampi yang membuat mereka bertenung. Selain itu, mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Thalib, melakukan transaksi jual beli, menikahi dan dinikahi, menengok yang sakit, atau menolong mereka yang sedang kesulitan. Yang kedelapan, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang-orang Islam. Modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, karakter tersebut antara lain: 1. Sabar. 2. Kegigihan dan keuletan. 3. Berakidah yang benar dan kuat. 4. Akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Dan yang kelima, kesetaraan derajat. Demikianlah materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.